Permasalahan overkapasitas adalah permasalahan klasik. Jangka panjangnya apa? Lebih 50% itu adalah pembunuhan, teroris, lainnya narkotika. Selamat malam pemirsa, kebakaran lapas kelas 1 Tangerang yang menelan 41 orang korban jiwa dan hari ini bertambah lagi 3 orang yang meninggal dunia setelah menjalankan perawatan di rumah sakit. Ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dan juga banyak pertanyaan. Nah, mulai dari kelayakan bangunan yang juga dipertanyakan hingga masalah kapasitas berlebihan atau over capacity yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak warga binaan, bahkan juga berpotensi terjadinya pelanggaran HAM di sana. Sementara itu, hasil olah TKP pihak kepolisian hari ini menyebutkan ada dugaan tindak pidana dari peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Tentu bukan perkara yang mudah untuk mencari penyebab kebakaran yang menelan korban jiwa ini. Namun satu hal yang pasti, masalah over capacity lapas ini adalah masalah klasik yang terjadi di tanah air kita. Inilah yang akan kami bahas di Dua Sisi malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Permasalahan overkapasitas adalah permasalahan klasik. Jangka panjangnya apa? Lebih 50% itu adalah, tadi kan saya katakan, pembunuhan, teroris, lainnya narkotika. Permasalahan kita adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih 50% overkapasitas di seluruh lapas di Indonesia. Karena membangun lapas bukan harga yang murah, tidak seperti membangun sebuah rumah. Harus temboknya padat, selnya ini. Satu lapas yang 1.000 sekitar 100.000. Di balik tragedi lapas Tangerang ini yang akan kita bahas malam hari ini di Dua Sisi, saya juga sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Bung Nasir Jamil, politisi PKS. Selamat malam dari Komisi 3. Sudah kembali ke Komisi 3 akhirnya. Sehat ya Bung Nasir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelah kiri saya ada Bung Haris Azhar, aktivis HAM. Sehat? Alhamdulillah. Nah, kemudian juga bergabung secara virtual ada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak Reinhard Silitonga. Selamat malam, Pak Reinhard. Malam. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, juga bergabung bersama kami keluarga korban yang meninggal dunia pada peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Ada Ibu Evi Nilasari dan juga Ibu Esi. Selamat malam, Ibu-ibu. Ya, selamat malam. Ya, Ibu Evi, sebelumnya kami mengucapkan bela sungkawa, turut berduka mendalam atas peristiwa yang menimpa anak Anda dan juga keluarga Anda. Dan juga kami mengucapkan terima kasih sekali dengan kondisi seperti ini Anda masih bisa meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama kami malam hari ini di Dua Sisi. Ibu bisa diceritakan, Bu Evi, kapan Ibu terakhir kali berkomunikasi dengan Ananda Petra? Kapan Ibu terakhir kali berkomunikasi dengan Ananda Petra? Tanggal 4 September 2021. Saya video call sama anak saya. tanggal 4 September. Mas, 2021. Lanjut aja, Bu. Sempat video call dengan anak ya, Bu ya. Apa yang dibicarakan, Bu?
Dia minta uang untuk bayar mingguan katanya. 100.000 buat uang kebersihan, buat uang listrik. Uang mingguan, uang kebersihan, uang listrik. Itu rutin dibayarkan Ibu ya? Buat uang sampah. Oh, oke. Kemudian apa lagi yang dikomunikasikan Ibu? Sempat bertanya nggak kondisi anak bagaimana selama di sana? Apa yang dialami? Biasanya selalu ngobrol. Hari itu Kita tuh lagi sibuk di rumah karena ada keponakan saya ulang tahun. Terus dia repot minta uang. Jadi dia udah ditagih katanya. Sementara kita tuh di rumah lagi bikin pesta. Ditagih dalam artian apa? Memang harus ada kewajiban begitu Bu yang harus dibayarkan Kita lagi berarti bikin di pesta lapas di ya? rumah karena ulang tahun keponakan saya. Terus dia sempat ucapin selamat ulang tahun buat sepupunya. Terus dia bicara sama sepupu-sepupunya yang lain. Terus karena saya sibuk, ya udah saya akhiri panggilan videonya. Ibu tadi bilang ditagih, maksudnya ditagih berarti ada memang yang harus dibayarkan rutin? Ternyata itu adalah panggilan yang terakhir. Tapi hari Minggu dia sempat bilang ucap terima kasih karena saya juga kasihnya udah telat. Sampai hari Minggu terakhir tapi cuma chatting, video call-nya hari Sabtu. Baik. Ibu Evi tadi bilang sudah ditagih. Artinya ini memang harus ada iuran yang harus dibayar rutin ya Bu ya, setiap minggu atau setiap bulan gitu Ibu Evi. Suaranya enggak. Ibu Evi bisa dengar suara saya? Iya. Bisa dengar? Karena dia mintanya sama adik saya. Oh, enggak. Dia minta bayar uang kamar. Dia minta bayar banyak, biasanya bayar bulanan sebesar 500.000. Tapi setelah pandemi berturun harganya, berkurang jadi 300.000. Itu buat apa? 300.000 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini dia cuma minta 100.000. Tetapi setiap minggu 100.000. Itu buat apa Bu penjelasannya? Kalau memang kita nggak transfer tepat waktu, Petranya itu dikeluarkan dari kamar, dia tidurnya di aula. Bilangnya seperti itu. Oke. Itu sudah lama berlangsung seperti itu Bu? Selama di dalam tahanan? Ibu Evi, sudah lamakah berlangsung seperti itu? Dari awal. Dari awal. Anandanya sendiri sudah divonis selama di dalam tahanan. Petra itu pertama kali masuk LP setelah keluar dari Polsek. Pertama kali masuk LP tahun berapa? Dari di Cipinang. Sudah ada biaya, sudah ada biaya memang. Sudah ada biaya kamar. Lanjut di Tangerang, lanjut sampai dengan sekarang. Petra divonis berapa tahun Ibu kalau boleh tahu? Untuk kasus apa tepatnya? Dia divonis 6 tahun 8 bulan. Sudah berapa lama menjalani 6 hukuman? 6 tahun 8 bulan. Iya, sudah berapa lama menjalani hukuman? Dia menjalani masa hukuman udah 4 tahun 6 bulan dan 5 bulan lagi dia bebas. 5 bulan lagi bebas. Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu pertama kali mendapatkan kabar mengenai anak Ibu menjadi korban kebakaran di Lapas Tangerang itu kapan dan dari mana pertama kali Ibu dapat informasinya? TV One. Saya dari Metro TV. Tidak ada dari pihak lapas memberitahu, dari media berarti yang dapat kabarnya ya? Lapas menghubungi saya tahu dari TV.
Metro TV. Kita langsung bergegas. Sampai sekarang Kita ada langsung bergegas karena itu di list Metro TV Blok C2 yang Oke. terbakar habis. Ibu yang terbakar habis, dan di situ anak saya di Blok C2. Saya udah klaim anak saya meninggal dunia karena nggak ada kabar dari lapas, dan saya bergegas ke lapas Tangerang. Kemudian Lalu setelah dari lapas sana Tangerang, saya minta lihat jenazah, saya tidak dikasih. Padahal saya tahu di sana ada jenazah anak saya. Dibilangnya itu udah ada di rumah sakit Polri. Tapi ternyata belum. Karena saya sampai di rumah sakit Polri, itu ambulan belum sampai. Ambulan antar mayat itu jam 2 siang. Oke. Saya tunggu di rumah sakit Polri ada berapa jam. Itu ambulan baru tiba. Dan saya langsung lari bergegas ke mobil ambulan, tapi saya dicegah sama polisi. Karena saya bilang, ini saya mamanya, nggak perlu diidentifikasi mayat anak saya. Saya mamanya, saya tahu ciri-cirinya dia. Saya tahu bentuk rahangnya, bentuk tangannya. Tapi polisi nggak kasih. Katanya ada prosedurnya. Oke? Saya bilang, dari hidup, ya, saya mau besuk dia sangat susah karena corona. 2 tahun. Udah mati jadi mayat, saya nggak bisa lihat dia karena prosedur dan lain halnya. Itu di mana keadilannya? Karena anak saya pun kasus narkoba itu baru 1 bulan dia jadi kurir narkoba. Kenapa hukumannya 6 tahun 8 bulan? Dengan berat. Cuma berat barang bukti itu 7 G. Ponis hakim bilang, dia tuh Iya, Ibu. dia anak yang ditukar kepala. Sedangkan di Polsek itu tahu barang itu bukan milik anak saya. Di mana keadilannya? Kenapa orang yang beratnya cuma sedikit, yang banyak pun cuma direhab? Anak saya baru 1 bulan. 1 bulan jadi kurir narkoba. Keuntungannya pun Keuntungannya masih di utang. belum dibayar. Belum dibayar, keuntungannya itu masih di utang. Belum dibayar. Saat itu anak saya mau umur 21 tahun. Tapi dia kena 6 tahun 8 bulan. Tadinya 10 tahun. Saya pakai pengacaranya yang gratis. Itu ditolong, sangat-sangat ditolong. Dikurang 3 tahun 2 bulan. Baik, Ibu. Jadi anak saya ketuk palu 6,8. Baik. Itu di mana keadilannya? Baik, Ibu Evi. Cuma barang segitu. Kenapa dia bisa 6 tahun? Anak baru umur 21 tahun. Sampai saya tunggu dia 4 tahun 6 bulan, dia pulang udah gak bernyawa. Sampai hari ini mayat pun belum ada, udah 2 hari. Belum bisa untuk Saya minta melihat kejelasannya. langsung ya, Bu Evi ya? Iya. Iya. Ibu, nanti masih kami ingin berbincang lagi, Ibu, mengenai apakah ada pihak lapas yang akhirnya memberi kabar ke Ibu atau memberikan informasi bagaimana untuk pengurusan jenazah dan lain-lain. Tapi kita jeda sebentar, Ibu ya. Nanti kita lanjutkan lagi usai jeda. Kami harap Ibu Evi bergabung bersama kami di Dua Sisi sesaat lagi.